Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak Fikri sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali berjumpa dan kita akan memasuki pelajaran-pelajaran yang terakhir nih adik-adik dari serial Rukun Iman. Yaitu kita sudah menyelesaikan 4 rukun. Yang pertama, rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah, adik-adik, untuk sesi pertama dari mengenal takdir kali ini, kita akan menjelaskan teorinya dulu ya. Menjelaskan teori takdir itu apa sih, terus dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah untuk pertemuan yang kedua nanti, mengenal takdir yang kedua, kita akan ibaratnya lebih cenderung kepada prakteknya. Gimana sih beriman sama takdir yang benar tuh kayak gimana? Nah, gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini adik-adik rahimakumullah. Apa itu takdir? Ya. Takdir adalah keputusan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik atau buruk. Jadi segala hal yang terjadi nih adik-adik, mau itu baik ataupun buruk, itu berdasarkan takdir siapa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu meliputi semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kak Fikih, kehendak itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kehendak itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Raisa. Apa Raisa, kehendak itu apa? Ketentuan. Oke, ketentuan. Ada yang bisa jawab lagi nggak adik-adik selain ketentuan? Siapa namanya yang jawab ini? Asia. Asiyah. Apa Asiyah? Kehendak itu apa? Kemauan. Kemauan. Masya Allah. Satu lagi adik-adik. Tadi ada yang jawab ketentuan, ada yang bilang kemauan. Satu lagi, apa sih kehendak itu? Takdir. Apa? Keinginan. Ketetapan. Ketetapan. Masya Allah, bagus. Barakallahu fikum. Tadi jawabannya benar semua ya adik-adik ya. Kehendak itu ketentuan. Terus tadi ada apa namanya? Saya pengen jawab tadi. Ketentuan. Terus apa lagi tadi yang kedua? Kemauan. Ketetapan. Nah, jadi adik-adik, kehendak itu adalah keinginan atau tadi ya yang mendekati kemauan. Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti rizki, terus kematian, terus kehidupan, terus jodoh, sakit, serta seluruh kejadian yang ada di alam semesta meliputi langit dan bumi, ya itulah apa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kehendaknya, keinginannya atau kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apabila si Ahmad, nih adik-adik, apabila si Ahmad mendapatkan hadiah dari gurunya, maka itu atas kehendak Allah. Apabila seseorang wafat, Assalamualaikum, Pak Fikri. Assalamualaikum, Pak Fikri. Apabila seseorang wafat, maka itu atas kehendak Allah. Apabila ada bayi lahir, itu juga atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada tante kita nikah
ada tante kita, ada om kita menikah, ya, maka dia telah mendapatkan jodoh. Nah, jodohnya itu atas izin siapa? Izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila si fulana sakit, sakit dia masuk angin atau demam adik-adik, maka sakitnya itu atas kehendak Allah. Dan apabila dia sembuh, maka atas izin Allah juga. Terus apabila terbit, maksudnya apabila matahari terbit dan terbenam, itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Kak Vicky, takdir itu banyak banget ya. Iya adik-adik, takdir itu merupakan suatu kekuasaan yang Allah tentukan. Ya, begitu. Dia itulah takdir. Nah, kalau secara teori mungkin adik-adik yang masih kecil, terus yang udah agak gede, yang udah agak besar, itu mungkin belum terlalu paham ya. Insya Allah nanti prakteknya akan lebih paham lagi. Nah, adik-adik, di dalam Islam, menurut akidah kita yang sahih, akidah kita yang benar, iman kepada takdir itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Nah, 4 tingkatan ini kita hafalkan adik-adik. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu itu maksudnya adalah ilmu. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Yang ketiga, al-masyiah, yaitu kehendak. Yang keempat, al-khalq, yaitu penciptaan. Ya, mudah insya Allah ya. Kak Vicky yang kecil. Ya, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah kitabah, al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Ya. Kalau kalian mau catat biar gampang di screenshot aja adik-adik. Cekrek. Nah, udah deh, bisa deh nanti tinggal dipindahkan kemana? Ke buku tulis atau ke buku catatan. Nah, kita nanti nih hari ini akan belajar al-ilmu itu apa, al-kitabah itu apa, al-masyiah itu apa, al-khalq itu apa. Ya, kita mengenal aja adik-adik, nggak usah nggak usah terlalu difikirkan. Aduh, apa sih nih gitu, nggak usah ya. Kita mengenal, namanya juga mengenal takdir. Dan memang adik-adik ya di pelajaran akidah, pelajaran tentang qadha dan qadar itu memang agak rumit ya. Ya. Yang pertama adik-adik, al-ilmu alias ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada siapa ya di sini? Amar. Coba Mar, dibaca Mar, ayatnya Mar. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqati illa ya'lamuha waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin lagi jadi itu tuh jadi mamanya Sakil. Adik-adik, ini mikrofonnya tolong dinonaktifkan ya.
Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun Rahmi. Ustadz keluarkan ya. Adik-adik yang susah diatur, yang sulit dinasehati, mikrofonnya dimainin terus, nanti Kak Vicky keluarin ya. Soalnya ini direkam, nanti dimasukin ke YouTube. Nanti yang nggak datang dengar rekaman susah dengernya. Baik, tadi Amar sudah baca ayatnya. Sekarang yang perempuan, siapa yang mau baca ayatnya nih? Ayo. Ayo Raisa, coba dibaca. Raisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala qatabin wala yabisin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Iya, jazakillahu khairan Raisa. Akila nanti ya ayat berikutnya. Nah, adik-adik rahimakumullah, Allah berfirman yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Kak Vicky, yang gaib itu apa? Yang gaib itu seperti alam jin, terus alam kubur, alam akhirat, kejadian yang sudah lewat di masa lalu, kejadian yang akan datang, itu adalah hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau kitab Lauhul Mahfuz. Surat Al-An'am ayat 59. Pak Vicky, ini ayatnya gimana sih maksudnya? Nah, adik-adik rahimakumullah, kita lihat di sini. Dari ayat ini, tadi dari surat yang kita baca atau ayat yang kita baca, kita jadi tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui. Allah mengetahui seluruh makhluknya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kak Vicky mau tanya, binatang apa yang di zaman sekarang ini yang paling besar? Coba, ada yang tahu nggak? Gajah. Gajah. Apa lagi? Selain gajah, apa lagi? Biru. Paus biru. Betul. Dinosaurus. Emangnya dinosaurus ada di zaman ini, adik-adik? Badak. Nah, adik-adik, kalau di daratan itu ada gajah. Tapi kalau di lautan ada paus biru. Itu yang paling besar. Coba sekarang binatang yang paling kecil. Binatang apa, ayo? Semut. Nyamuk. Terus apa lagi? Hah? Cicak. Iya. Pokoknya banyak. Kalau di laut, adik-adik, ada plankton ya. Ada plankton kecil-kecil tuh adik-adik. Nah, dari yang kecil maupun yang besar, Allah itu tahu. Dan juga Allah tahu seluruh jumlah manusia dan jin yang hidup.
Allah juga tahu seluruh binatang yang hidup di laut dan juga di daratan. Allah juga tahu ada berapa pohon beserta jumlah daunnya, baik yang masih ada di ranting ataupun yang sudah gugur ke tanah, adik-adik. Allah tahu semuanya. Ya, Allah tahu ekosistem yang ada di daratan. Tuh lihat, ada pepohonan, ada beruang, ada bebek, ada rusa, ada ikan, ya, juga ada matahari, ada pegunungan, ada padang pasir, ada hujan, ada pantai. Juga dilihat tuh di gambar yang ketiga, ada kuda laut, ada lumba-lumba, ada cumi-cumi, ada ikan badut, ada udang, ya, ada terumbu karang. Allah semuanya tahu, ya. Dan juga adik-adik rahimakumullah, kita aja nih manusia yang suka menghitung, ketika kita melihat sebuah pohon, terus kita lihat daunnya, kita nggak tahu jumlahnya ada berapa. Misalkan kita lihat ada pohon rambutan, adik-adik, terus kita lihat ada daunnya, ada buahnya. Kalau kita disuruh menghitung, pasti kita nggak bisa. Misalkan teman kita nanya, kamu tahu nggak jumlah daun pohon rambutan itu? Paling kita jawabnya apa, adik-adik? Banyak lah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu jumlah daun yang ada di setiap pohon. Nah, itulah maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Siapa yang tahu? Tadi kita bahas tentang apa? Yang pertama tadi apa? Kan ada 4. Al-ilmu. Betul. Al-ilmu alias ilmu. Sekarang yang kedua, adik-adik. Al-kitabah alias penulisan. Allah Maha Besar, Dia sudah mencatat semua berbagai kejadian di alam semesta. Dari awal diciptakan hingga hari kiamat nanti. Dicatatnya di dalam sebuah kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Ya, kitab apa adik-adik? Lauhul Mahfuz. Ya, tuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Akila, silakan dibaca hadisnya. Kataballah aqadir al-khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah. Artinya apa? Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Iya, Akilah lagi sakit? Enggak. Oh, enggak. Baik, adik-adik rahimakumullah, ya. Dalil yang pertama bahwa takdir itu ditulis adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah mencatat takdir setiap makhluk, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kak Fikih, setiap makhluk berarti kita juga dong. Iya adik-adik, kita juga, ya. Semuanya kita dicatat takdirnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab.
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Tuh adik-adik, berarti semua kejadian, ini Kak Vicky lagi ngomong aja, kalian lagi kajian online aja, sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Hari ini ada Akilah ngaji, ada Raisa ngaji, ada Belvina ngaji, ada Amar ngaji, ada Ibrahim, ada Malika, ada yang lain-lain nih yang nggak Kak Vicky bisa sebutin satu-satu, pokoknya banyak banget. Ya, semuanya itu sudah dicatat sama Allah. Ya, begitu adik-adik. Nah, sekarang coba lihat gambar yang pertama itu gambar apa sih? Banjir. Gambar banjir, bagus Sajidah. Gambar yang kedua apa? Gempa, betul. Gambar yang ketiga apa gambar yang ketiga? Hah? Gambar yang ketiga? Tsunami, betul. Gambar yang keempat apa tuh gambar yang keempat? Orang lagi gembira. Ada anak yang lagi gembira. Bagus. Gambar yang kelima apa? Lagi sakit. Lagi sakit. Yang keenam? Lagi nangis. Lagi bersedih ya adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik, semua keenam gambar atau keenam kejadian ini semuanya atas takdir siapa coba? Allah. Takdir Allah. Ya. Ada banjir, ada gempa, ada tsunami, ada yang lagi berbahagia, ada yang lagi sakit, ada yang lagi nangis. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di sini yang pernah sakit? Semuanya pernah sakit. Siapa di sini yang pernah menangis? Semuanya pernah menangis. Siapa di sini yang pernah tertawa terbahak-bahak? Wahahaha. Kita semuanya pernah tertawa terbahak-bahak. Ya. Semuanya adik-adik yang kita rasakan, yang kita alami, itu sudah ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tadi yang pertama al-ilmu. Yang kedua tadi apa? Alkitabah. Alkitabah. Arti Alkitabah apa tadi? Alkitabah artinya penulisan. Ditulis di kitab apa namanya? Alkitab. Lauhul Mahfuz. Bagus sekali. Barakallahu fikum. Yang ketiga adik-adik namanya al-masyiah, yaitu kehendak. Ya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Semua kejadian yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak atau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada atau tidak akan pernah ada sesuatu yang terjadi pada alam semesta ini jika tidak diinginkannya. Adik-adik, ada sebuah hadis yang panjang.
Intinya, kalau misalkan kita nih lagi berada di tempat sendirian, terus orang-orang berkumpul semuanya pengen ngejahatin kita adik-adik, padahal kita sendirian. Mereka banyak ngumpulin kita, ngerubungin kita, mau jahatin kita. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka orang yang banyak tersebut nggak akan bisa melukai kita sedikit pun. Tuh adik-adik, ya. Jadi bukannya kita ini sakti mandraguna, punya kekuatan super, enggak. Tapi ada siapa? Ada Allah yang melindungi. Tuh ya adik-adik. Jadi kita kalau misalkan percaya atau beriman sama takdir, bahwa takdir itu adalah masyiatullah, kehendaknya Allah adik-adik, maka kita ini nggak ada rasa takut. Ya, kita nggak akan ada rasa takut. Misalkan ke kamar mandi malam-malam, ya pengen pipis, takut ada cicak. Takut sama apa adik-adik? Kalau malam-malam ke kamar mandi sendirian, waduh ya, nggak penakut. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha berkehendak. Nah, gitu ya. Dan adik-adik rahimakumullah, Allah itu adalah zat yang maha adil dan juga maha bijaksana. Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menahan dari siapapun yang Dia kehendaki. Ya. Dan adik-adik rahimakumullah, Allah juga memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya dan menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Oh, berarti Kak Vicky, kalau ada orang kaya, ada orang miskin, itu atas kehendak Allah ya? Iya adik-adik. Ada teman kita orangnya kaya banget, itu udah takdirnya Allah itu kaya. Ada teman kita ditakdirkan qadarullah jadi orang nggak mampu, yaitu sudah takdir dia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadirun tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rob yang memiliki kerajaan, kekuasaan, tuh adik-adik, kerajaan Allah itu sangat luas meliputi seluruh langit dan bumi. Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rizki atas siapa yang engkau kehendaki tanpa batasan. Allahu Akbar. Nah, adik-adik rahimakumullah, di zaman kehidupan ini ada kerajaan yang paling besar dan paling berkuasa. Ada yang tahu nggak kerajaan siapa? Nih, Kak Vicky kasih tahu nih. Dia itu seorang nabi. Ayo. Siapa yang Sulaiman. betul? Nabi Sulaiman.
bukan Kak Fikri Sulaiman, bukan. Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman adik-adik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan yang sangat besar, yang sangat megah hanya kepada Nabi Sulaiman, dan tidak akan ada lagi orang yang memiliki kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Nggak ada lagi. Cuma Nabi Sulaiman saja. Kerajaannya meliputi manusia, binatang, dan bangsa. Ada yang tahu nggak? Bangsa jin. Iya, betul. Bangsa jin. Ya. Tuh adik-adik ya. Nah, tapi kerajaan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya sama kerajaan Allah. Tuh, Nabi Sulaiman aja raja yang paling besar, nggak sombong sama Allah. Tapi kita suka lihat ada raja-raja yang sombong. Contohnya siapa coba raja yang sombong? Siapa yang bisa nyebutin? Raja Fir'aun, laknatullahi alaihi. Saking sombongnya dia mengaku sebagai apa adik-adik? Sebagai Tuhan. Tuh adik-adik rahimakumullah. Di gambar yang pertama kita bisa lihat Allah membenamkan matahari. Ya. Lalu di gambar yang kedua ada dedek kecil tuh lagi main hujan-hujanan. Allah yang menurunkan hujan. Kalau gambar yang ketiga ada yang tahu nggak apa? Betul. Aurora, ya. Allah yang menghias langit dengan aurora. Tuh adik-adik ya. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya sangat besar. Baik. Nah, berikutnya yang keempat yaitu al-khalq, yaitu penciptaan. Allah Maha Pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Hah, Fikri, yang ada tuh kan kita udah tahu, yang belum ada kayak gimana? Yang belum ada contohnya nih kayak handphone adik-adik, kayak tablet. Zaman dulu nggak ada, ya kan? Zaman dulu nggak ada kacamata. Di zaman Nabi dulu nggak ada lampu, nggak ada mobil, nggak ada sepeda listrik, nggak ada. Tapi Allah menciptakannya. Lah, Kak Fikri, bukannya kalau lampu, sepeda listrik, motor, mobil yang menciptakan itu pabrik dan manusia. Nah, adik-adik, walaupun yang membuat, merakit adalah mesin atau manusia, tetap Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah juga menciptakan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ciptaan Allah. Ya, begitu. Makanya adik-adik nggak boleh kita bilang misalkan ya manusia itu lebih hebat dari Allah, nggak boleh. Walaupun manusia tersebut bisa menciptakan alat yang canggih, misalkan bisa menemukan obat-obatan yang mujarab, obat-obatan yang bisa nyembuhin penyakit, itu nggak boleh bilang manusia lebih hebat daripada Allah. Kenapa? Karena obat itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan sakit siapa? Yang menyembuhkan sakit adalah Allah, ya. Oleh karena itu, adik-adik rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tiada pencipta selain Allah, dan tidak ada ilah, melainkan hanya Allah semata.
Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Allah sudah menciptakan, Allah juga yang memelihara. Ya. Surat Az-Zumar ayat 62. Nah, adik-adik, meskipun segala sesuatu yang telah Allah takdirkan atau yang ada ini udah Allah takdirkan, ya akan tetapi Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya dari kalangan manusia, kalangan jin, untuk taat kepadanya. Ya, untuk taat kepada Rasul-Nya, serta melarang mereka untuk durhaka kepada Allah, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang suka berbuat adil. Allah juga meridhoi orang-orang yang beriman dan juga mereka beramal soleh. Akan tetapi, adik-adik, Allah enggak mencintai orang-orang kafir. Allah tidak meridhoi orang-orang yang berbuat dosa besar, yang suka berbuat dosa-dosa yang ditampakkan, kayak misalkan merokok di pinggir jalan, merokok sambil naik motor, atau misalkan dia berkelahi di pinggir jalan, membuli teman-teman di sekolah di hadapan orang banyak, tuh Allah nggak suka, adik-adik, ya. Dan Allah, adik-adik, tidak memerintahkan hambanya untuk berbuat keji. Tidak boleh kita ini berbuat zalim. Dan Allah juga tidak meridhoi orang-orang yang berbuat kekafiran. Dan juga Allah nggak suka dengan orang-orang yang suka merusak. Misalkan merusak hutan, ya, merusak pepohonan, terus merusak alam. Adik-adik kan kalau gajah itu kalau dibunuh untuk diambil apanya tuh yang panjang itu, adik-adik? Gadingnya. Atau harimau dibunuh atau beruang dibunuh untuk diambil kulitnya. Buaya juga dibunuh untuk diambil kulitnya. Nah, itu Allah nggak suka tuh orang-orang yang berbuat zalim kepada alam, zalim kepada manusia juga, atau zalim kepada binatang. Allah nggak suka, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita tebak-tebakan gambar nih. Gambar yang pertama gambar apa, adik-adik? Orang kasa. Gambar surya. Gambar tata surya, ada matahari, ada planet, ada bintang, ada asteroid, ya. Terus gambar yang kedua, gambar apa, adik-adik? Gerhana matahari, betul. Terus gambar yang ketiga apa, ayo? Matahari terbit, betul. Gambar yang keempat pelangi. Nah, adik-adik, fenomena alam ini dari gambar 1 hingga gambar 4 itu semuanya atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan adik-adik, Allah tidak mengatur alam semesta, Allah tidak mengatur matahari,
tidak mengatur planet bumi, tidak mengatur bulan, tidak mengatur planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Venus, Merkurius. Alam tata surya ini akan saling bertabrakan. Ih, serem banget. Ya. Terus adik-adik, buktinya kalau Allah mengatur tata surya ini, tuh kalian lihat di gambar yang kedua. Ada gerhana. Berarti matahari dan bumi dan bulan itu bergerak. Lalu matahari tiap pagi selalu terbit. Kalian pernah nggak lihat matahari bangun kesiangan? Bangun pagi-pagi mataharinya sambil gini-gini. Aduh, aku kesiangan, udah jam 12 baru bangun. Pernah nggak? Nggak pernah. Siapa yang buat matahari selalu tepat waktu? Allah. Terus adik-adik, ada pelangi. Pelangi indah nggak adik-adik? Pelangi indah. Ya. Kecuali kaum pelangi ya, nggak boleh. Ya, kalau pelanginya indah ciptaan Allah ya. Begitu. Pelangi indah itu atas kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah adik-adik, Kak Vicky, kok kita belajar takdir jadi belajar kekuasaan Allah? Iya adik-adik, jadi memang salah satu cabang belajar takdir atau mengenal takdir adalah kita mengenal perbuatan-perbuatannya Allah. Sifat-sifat rububiyahnya Allah. Gitu ya adik-adik ya. Nah, karena sudah adzan Isya, kajiannya mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Nggak ada tanya jawab ya adik-adik ya. Walau mau tanya jawab nanti aja pekan depan ya, untuk melanjutkan materi takdir yang kedua. Insya Allah nanti kita ada prakteknya nih. Kita belajar praktek gimana beriman sama takdir yang benar. Ya. Kita akan belajar sabar itu apa, ridho itu apa, kalau ketimpa musibah kayak gimana, doanya apa. Insya Allah kita akan belajar. Bagi adik-adik yang baru bergabung, kajiannya setiap hari Ahad ya, ba'da maghrib. Mungkin ini saja adik-adik. Yuk kita tutup baca doa kafaratul majelis yuk. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, adik-adik, dadah. Assalamualaikum Pak Vicky. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Vicky. Dadah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yuk, salat yuk. Wa jazakumullahu khairan. Iya, Raisa ya? Ya, silakan. Ada Khairi. Iya, Khairi. Makasih Ustaz. Sama-sama Khairi. Khairi jangan lupa sholat ya. Tuh, Khairi jangan lupa sholat. Iya gitu. Ya. Ya Ustaz. Ya Dadah Ustaz. Khairi, dadah. Dadah. Ini kok nggak pada keluar. Ayo kita sholat yuk nih. Pak Kak Vicky keluarin satu-satu deh. Dikembalikan lagi HP-nya. Ya.